Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa kabar teman-teman semua? Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan di bulan Ramadan ini bertemu kembali dengan hati yang bersih, insyaallah. Semoga ibadah kita di bulan Ramadan ini juga tetap istiqomah di bulan ini maupun bulan Ramadan setelah usai. Teman-teman semua, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah tausiah, yaitu tentang generasi muda tidak banyak cemas. Kenapa generasi muda tidak banyak cemas? Hendaknya memiliki beberapa sikap, yaitu honest is the best attitude. Jujur adalah sikap yang terbaik. Warren Buffett, seorang miliarder asal Amerika, teman-teman pernah ditanya, apakah Anda lebih memilih seseorang orang pintar atau yang berintegritas? Jawabannya, tentu saja orang yang berintegritas. Orang yang jujur dan mempunyai karakter itu lebih bagus daripada orang pintar tapi tidak memiliki karakter. Teman-teman tahu apa itu arti berintegritas? Berarti integritas itu menunjukkan konsistensi antara ucapan dan perbuatan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi teman-teman itu memiliki suatu sikap ataupun tindakan itu sesuai dengan lisan. Dalam artian contoh nih, ketika teman-teman atau anak-anak ustazah yang di dalam kamar misalnya disuruh orang tuanya sholat, terus tuh, ayo anak sholat, iya mah, dikunci kamarnya. Terus beberapa menit kemudian ditanya lagi sama mamanya, nak sudah sholat? Sudah mah, padahal aslinya belum, asik main game. Atau misalnya ditanya tentang, nak ayo belajar gitu, terus udah mah, padahal aslinya main game. Nah, itu tidak menunjukkan seseorang bersikap memiliki integritas. Artinya yang diucapkan dan yang dilakukan itu tidak sesuai, bohong gitu. Maka teman-teman, hendaklah kita jujur di dalam setiap aktivitas kita, karena kecurangan di usia muda seringkali menjadi benih dari kecurangan yang lebih besar di masa depan. Kejujuran adalah, teman-teman, suatu sifat yang mulia dan berlaku universal. Orang-orang pasti suka dengan orang yang berinteraksi dengan orang-orang yang jujur. Karena pasti tidak peduli bangsa ataupun agama manapun, pasti kita senang ya teman-temannya berinteraksi dengan orang-orang yang jujur. Terus yang kedua teman-teman, generasi emas itu hendaknya memiliki sikap yang tergila-gila membaca. Nah, teman-teman tahu pada masa sebelum kemerdekaan ada seorang anak muda dari Padang yang sekolah di Batavia pada tahun 1919. Dia sangat gemar membaca buku. Buku yang ia baca adalah lebih banyak buku-buku ekonomi. Hingga akhirnya ketika dewasa, dia menjadi seorang ahli ekonom dan ahli koperasi. Teman-teman tahu siapakah anak muda itu? Yaitu Muhammad Hatta. Muhammad Hatta adalah wakil presiden pertama Republik Indonesia. Sementara di Surabaya tumbuh seorang anak muda juga penggemar buku, di kasur, di kursi, di lantai, kamarnya penuh dengan buku. Tapi buku-buku yang dia sukai yaitu buku-buku politik, sosial, dan nasionalisme. Akhirnya teman-teman, ketika setelah dia dewasa menjadi politikus. Teman-teman coba tebak, siapa anak muda itu? Dia adalah Insinyur Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia. Teman-teman, kedua tokoh tadi bukan hanya rajin membaca, tapi juga mereka tergila-gila dalam membaca. Teman-teman semua, generasi muda itu hendaknya kita memiliki kebiasaan, yaitu pertama, jadikan perpustakaan itu menjadi tempat favorit. Terus sisihkan uang saku kita
bukan hanya untuk membeli barang-barang kekinian, tapi coba sisihkan uang saku kita itu untuk membeli buku yang kita suka. Lalu yang ketiga, bacalah atau bawalah buku kemanapun kita pergi. Misal nih kita mau mengantri makanan, mau membeli makanan gitu ya, bawa saja bukunya, ketika ngantri kita baca bukunya gitu. Nggak usah tergantung dengan handphone atau kecanduan handphone. Nggak apa-apa, bawa aja, nggak kerasa kok ketika kita mengantri itu, ketika baca buku tuh nggak kerasa, sebentar aja sudah jadi makanan kita misalnya, seperti itu. Biasakan kebiasaan-kebiasaan positif tersebut. Dari kedua tokoh bangsa tadi kita dapat memetik hikmahnya kalau waktu luang sebisa mungkin mereka manfaatkan untuk membaca. Nah, teman-teman tahu tidak kenapa anak muda sering galau, sering baper, sibuk dengan hal-hal percintaan gitu ya. Nah, saya akan mengatakan atau banyak mengatakan itu karena mereka kurang sibuk gitu. Kenapa kurang sibuk? Karena mereka terlalu banyak waktu luang. Kenapa banyak waktu luang? Nah, ada yang menyebutkan waktu luang itu adalah ancaman yang nyata. Kok ancaman yang nyata? Karena terlalu banyak waktu luang, kita nonton terlalu lama nih nonton drama Korea, misalnya nonton film lama sekali, sehingga tanpa sadar ya, di alam bawah sadar kita itu ingin deh seperti artis ini, memiliki pasangan artis ini, atau pengen deh di dunia nyata itu seperti drama gitu, padahal itu kan hanya halusinasi gitu, tanpa sadar. Terus berbincang, membahas, dan menganalisis hal-hal yang tidak perlu ketika banyak waktu luang. Contohnya, menggosip. Nah, itu tuh, kalau kebanyakan waktu luang itu, ibaratnya kita bingung ya mau ngapain. Ujung-ujungnya menggosip, ngomongin pakaian temen misalnya, ngomongin, temen ini setelannya seperti ini. Nah, itu kayak kurang kerjaan gitu. Karena apa? Karena terlalu banyak waktu luang gitu. Nah, teman-teman sibukkan diri kita untuk misal mengikuti organisasi ya, bagi anak-anak ustazah, terus ikut bimbel, membuat proyek, menghafalkan Al-Quran, ikut seminar, Zoom sekarang banyak yang gratis gitu. Ikut aja webinar gitu ya. Apalagi di bulan Ramadan ini kan banyak sekali tuh waktu luang. Apalagi kan nanti liburannya atau pulangannya setengah hari. Manfaatkan untuk ikut kajian, terus tuh kita tadi menghafal, dan banyak lah yang bisa kita lakukan. Teman-teman, mari kita membuat waktu tunggu mengubah menjadi sebuah berlian. Nah, itu mari kita manfaatkan teman-teman ya. Lalu yang ketiga adalah generasi emas itu tidak memiliki kegagalan gitu. Kenapa tidak memiliki kegagalan gitu ya? Apa itu kegagalan? Nah, Warren Bennis, seorang pakar leadership, pernah mewawancarai 70 tokoh orang sukses di berbagai bidang dan mendapati tidak seorang pun dari mereka memandang kegagalan atau kesalahan mereka itu sebagai kegagalan gitu loh. Ketika ditanya nih orang-orang sukses tersebut, sebelum berhasil seperti sekarang itu berapa kali Anda mengalami kegagalan? Terus jawabnya apa? Saya tidak pernah merasa gagal, yang ada hanya belajar. Nah, itu teman-teman, jadi tidak ada kegagalan, yang ada hanya belajar. Kita teman-teman dalam menghadapi lika-liku ini boleh kita jatuh, asalkan kita tetap bangkit kembali. Kita ketika gagal, misalnya merasa gagal nih ya, atau belum bisa mendapatkan hal-hal yang kita inginkan, boleh mundur sejenak, asalkan kemunduran itu adalah persiapan untuk berlari lebih kencang. Atau misalnya teman-teman nih mau ikut apa gitu, gagal atau belum berhasil, nggak apa-apa mundur sejenak untuk mempersiapkan yang lebih baik ke depannya. Misalnya gagal ikut tes apa gitu, ikut aja, mundur dulu, ikuti les-les atau apa, belajar lebih giat untuk berlari lagi ke depannya gitu. Misal nih contoh, nilai sekolah turun,
tugas sekolah teman-teman yang berat gitu ya, belum memenangkan perlombaan, atau dipisahkan dengan orang yang kita cintai, ibaratnya berpisah dengan orang tua ataupun keluarga yang sudah tiada gitu. Jadikan semua itu sebagai media belajar, bukan kegagalan dalam artian itu. Itu artinya kalian berproses ikut lomba itu meskipun belum berhasil memenangkannya. Teman, adakah di manusia di dunia ini yang tak punya masalah? Tentunya tidak ada temannya. Kita semua pasti memiliki masalah. Hanya saja jenis dan versinya saja yang berbeda. Jadi teman-teman semua jangan pernah menganggap diri kita itu tidak terlalu, menganggap masalah kita tuh paling berat gitu loh. Jadi diharapkan kita itu semua manusia pasti memiliki masalah. Si A memiliki masalah, si B juga memiliki masalah, versinya berbeda. Nggak usah mendramatisir kalau masalahku yang paling berat gitu. Jangan alay, terus hadapi dan perbaiki langkah ke depannya ketika kita melihat masalah. Nah, yang keempat teman-teman semua, generasi emas itu mau berbagi ilmu teman-teman. Kenapa? Saya akan menyampaikan otak kita itu teman-teman ya, mengingat 10% pelajaran yang kita baca, 20% pelajaran yang kita dengar, 30% pelajaran yang kita lihat, lalu ada 50% itu pelajaran yang kita dengar sekaligus kita lihat, 70% itu pelajaran yang kita bicarakan dengan orang lain, kita diskusikan gitu ya. Terus 80% itu pelajaran yang kita praktikkan, dan 95% itu teman-teman pelajaran yang kita ajarkan kepada orang lain. Makanya dianjurkan ya untuk generasi-generasi yang masih jangan mau pelit berbagi ilmu. Teman-teman harus tahu nih bedanya berbagi ilmu dan berbagi harta gitu. Misalnya nih teman-teman mempunyai uang 50.000, teman-teman bagikan nih kepada teman-teman yang lainnya 50.000, habis. Beda dengan ilmu. Misalnya teman-teman bisa matematika, teman-teman bagikan lagi kepada teman yang lainnya pembelajaran matematika, otomatis ilmu matematika tersebut lebih menancap atau lebih diingat oleh teman-teman semua gitu. Makanya jangan pelit berbagi ilmu. Generasi emas itu tidak pelit mengajarkan ilmunya kepada orang lain. Nah, terus juga meskipun kita mengajarkan, dia tidak takut tersaingi hanya karena mengajari kawannya tentang materi yang belum dipahami. Begitu teman-teman. Seperti Rasulullah pernah bersabda, barang siapa ditanya tentang sesuatu ilmu, lalu dia menyembunyikannya, maka ia akan diikat dengan tali kekangan dari api neraka pada hari kiamat. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi, Ibnu Majah, Ahmad, dan disahihkan oleh Ahmad Syair. Nah, begitu teman-temannya. Jadi kalau ada ilmu, jangan disimpan. Kalau temannya bertanya, jangan marah. Takut ilmunya hilang nih. Enggak, justru malah ilmu kita yang akan bertambah. Baik teman-teman semua, sekian tausiah dari saya. Semoga tausiah saya kali ini bermanfaat bagi kita semua. Salah hilap mohon maaf. Yang baik-baik datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang buruk-buruk datangnya dari diri saya sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.